Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumia. Nah, di video kali ini, in this video, I want to explain about the material parts of speech. Materi pembelajaran tentang part of speech. Nah, pertama-tama, apa itu part of speech? Part of speech atau kelas kata ialah mengaplikasikan kata berdasarkan kelas, posisi, dan atau fungsinya dalam sebuah rangkaian, baik itu berupa benda konkret, berupa rangkaian frasa, kalimat, ataupun rangkaian klausa. Nah, part of speech itu bisa juga disebut dengan kinds of word. Seperti pada PowerPoint ini, yaitu part of speech adalah bagian-bagian yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Contohnya, my friends came to Jakarta yesterday. Nah, penjelasannya tentang my friends came to Jakarta, yaitu my adalah pronoun, kemudian friends itu termasuk noun, kemudian came adalah verb, kemudian to adalah preposition, kemudian Jakarta adalah noun, kemudian yesterday adalah kata keterangan atau adverb. Nah, selanjutnya materi pembelajaran tentang part of speech ini atau kelas kata terbagi dalam 8 jenis kelas kata seperti pronoun, adjective, adverb, verb, noun, conjunction, interjection, and preposition. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan satu persatu tentang kelas kata. Pertama yaitu noun. Noun atau kata benda. Noun ialah kata yang digunakan untuk menamai benda, baik itu benda konkret atau berwujud maupun abstrak atau tidak berwujud. Nah, konkret itu sendiri apa? Konkret atau berwujud benda yang bisa dirasakan oleh indera manusia. Contohnya table, book, chair, boy, dan lain-lain. Kemudian abstrak sendiri itu adalah benda yang tidak berwujud, misalnya benda yang tidak bisa dirasakan oleh indera manusia. Contohnya happiness, knowledge, honesty, dan lain-lain. Kemudian example for the sentence, misalnya I buy a coffee. Nah, coffee di sini adalah benda. Kemudian she is beautiful girl. Girl adalah bendanya. Kemudian yang kelas kata kedua yaitu jenis part of speech. Yang kedua yaitu pronoun atau kata ganti benda, kata ganti noun. Pronoun itu sendiri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau menggantikan benda. Misalnya I, you, we, they, he, she, her, him, them, me, our, us, your, mine, dan lain-lain. Contohnya dalam kalimat bahasa Inggris seperti Clara is my classmate. Sometimes she is late, but she is clever. Nah, kata she di sini ia berfungsi sebagai ia termasuk kelas kata pronoun. Kemudian contoh lainnya misalnya I love her. Kemudian her adalah kelas kata pronoun, termasuk kelas kata pronoun atau kata ganti noun, kata ganti benda. Contoh kedua yaitu my friends send me a coffee. Nah, me di sini adalah pronoun, termasuk kata ganti pronoun, kata ganti benda. Kemudian kelas kata yang ketiga atau part of speech jenis ketiga yaitu verb. Verb di sini adalah kata yang menunjukkan aktivitas dan kondisi. Contohnya love, study, peace, like, call, dan lain-lain. Nah, kata kerja sendiri itu terbagi atas dua, ya, kata kerja bantu dan kata kerja utama. Kata kerja bantu misalnya be, have, do, be, can. Kemudian kata kerja utama yaitu speak, call, study, love, dan lain-lain. Kemudian kelas kata yang keempat atau jenis part of speech yang keempat yaitu adjective atau kata sifat. Nah, adjective ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan noun atau pronoun. Contohnya beautiful house, diligent boy. Kemudian kata beautiful di sini yaitu termasuk adjective.
Kemudian diligent juga termasuk kelas kata atau part of speech dengan jenis adjektif atau kata sifat. Contoh lainnya seperti lazy, smart, sleepy, delicious, tall, short, basi. Kemudian for example in the sentence, misalnya I love smart girl. Smart di sini adalah kata kelas kata adjektif. Kemudian contoh kedua itu she is angry with me. Nah, kata angry di sini adalah kelas kata atau part speech termasuk dalam kata adjektif. Kemudian kelas kata jenis kelas kata yang kelima atau part of speech yang kelima itu adverb atau kata keterangan. Nah, apa saja itu adverb? Nah, adverb ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan adjektif, verb, adverb, dan sentence atau kalimat. Contohnya, always, very, quickly, well, maybe, no, really, dan lain-lain. For example, in the sentence, like he is very happy. Nah, very happy di sini adalah adverb yang menjelaskan adjektif. Very adalah adverb, kemudian happy adalah adjektif. Kemudian contoh kedua yaitu Clara speaks English fluently. Nah, kelas kata atau jenis part of speech yang keenam yaitu preposition atau kata depan. Preposition ialah kata yang berada sebelum objek dari preposisi atau kata yang mendahului objek dari preposisi. For example, in the morning. Nah, kata in adalah preposisi, kemudian the morning is a noun phrase atau objeknya. Kemudian contoh kedua yaitu at campus. At adalah preposisi, kemudian kampusnya adalah objeknya. Kemudian jenis ketujuh ya, part of speech atau kelas kata yang ketujuh yaitu conjunction atau kata penghubung. Nah, kata penghubung itu sendiri ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, dan atau kalimat. Misalnya and, but, so, why, when, where, after, before, because. For example, in the sentence, like seperti he and I. Nah, kata and yang sebol pada PowerPoint ini yaitu and adalah kata penghubung atau kelas kata dalam bentuk dengan jenis conjunction. Kemudian contoh lainnya yaitu Mia came here after she finished her duty in her house. Nah, kata after di sini yang terbold atau yang tebal ini adalah jenis kelas kata yang termasuk pada conjunction atau kata penghubung. Nah, selanjutnya kelas part of speech dengan jenis yang ke-8 yaitu interjection atau kata seru. Nah, interjection itu sendiri apa? Nah, interjection ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perasaan atau emosi, kagum dan kecewa. Misalnya, rasa gembira, kemudian hello, itu adalah kata seru untuk menegur atau menyapa. Kemudian hi juga kata seru untuk menyapa. Kemudian my goodness, masya Allah. Kemudian oh Lord, astaga. Kemudian nah ini adalah kata interjection yang menunjukkan perasaan kejutan. Kemudian damit adalah perasaan marah. Kemudian stop adalah ejekan atau omong kosong. Kemudian dear adalah rasa gembira atau menunjukkan perasaan sayang. Kemudian goodbye adalah interjection atau jenis kata seru yang selamat tinggal. Kemudian contoh ke dalam for example in the sentence seperti oh my god, are you okay? Nah, my di sini my god adalah interjection atau kata seru yang menunjukkan pada perasaan
Kemudian hanya itu adalah kata seru atau interjection, jenis interjection yang termasuk dalam kelas kata seru untuk menyapa atau menegur. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang materi pembelajaran mengenai parts of speech. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.